pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ya tentang IPS. Tapi sebelum kita belajar, tolong untuk ketua kelas, Dimas, disiapkan berdoa dulu. Duduk siap dan doa. Silakan. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Ya. Kita patut berdoa dan bersyukur pada hari ini kita sudah diberikan kesehatan, kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama ya. Kita bertemu dengan teman-teman, diberikan kesehatan, itu sudah anugerah yang luar biasa. Jadi patut kita syukur. Sebelum kita mulai pelajarannya, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang keadaan iklim di Indonesia. Nanti akan kita lanjutkan. Sebelumnya nanti akan saya adakan kuis ya. Siapa yang bisa menjawab, kita sediakan beberapa oleh-oleh ya bagi yang bisa menjawab. Nanti kita upayakan semuanya bisa menjawab. Jadi hadiahnya bisa dibagi untuk semua. Apa kuisnya? Dan bagaimana kuisnya? Kita akan bermain dengan permainan kata kunci ya. Tolong perhatikan kata kunci. Seandainya saya memerintahkan kalian dengan kata kunci, tolong diikuti. Jika tidak dengan kata kunci, jangan diikuti. Sekali lagi, jika saya memerintahkan dengan kata kunci, silakan diikuti. Jika tidak dengan kata kunci, jangan diikuti. Kata kuncinya adalah silakan. Paham? Nah, silakan berdiri dulu. Karena pada hari ini kita adalah Raja Muda Karena, kita coba dulu untuk menyemangatkan pagi hari ini kita dengan tepuk pramuka. Bisa ya? Ya. Kita mulai tepuk pramuka. Nah, masih kurang kompak ya. Kita kompakkan satu kelas ini bersama. Saya ulangi, tepuk pramuka. Nanti kalau ada yang salah, silakan maju ke depan. Kata kunci sudah berlaku. Ikuti kata kunci saya. Jika saya memerintahkan dengan kata kunci diikuti, jika tidak dengan kata kunci jangan diikuti. Kata kuncinya apa? Silakan. Duduk. Nah, Bila dan Samsul, silakan maju ke depan. Silakan.
dilempar ke teman yang ada di sana. Berarti kamu membuat kesempatan temannya untuk mendapatkan hadiah, gitu ya. Pertanyaan yang pertama, silakan Bella. Indonesia terletak pada wilayah Khatulistiwa. Betul, Sabtu? Betul. Ya. Apakah betul, teman-teman? Silakan angkat tangan yang punya jawaban lebih tepat. Silakan, Anis. Kata astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Begitu, Bella? Lebih tepatnya begitu. Setuju? Ya. Berarti hadiahnya untuk teman yang sudah menjawab dan satunya untuk teman yang sudah betul. Ya, ditepuk tangan dulu. Silakan duduk. Mungkin ada jawaban lain? Ada satu jawaban lain yang masih belum. Jadi ada 4 tadi plus 1 ada 5. Apa kira-kira? Di Indonesia ada berapa musim? 2. Musim habitual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Indikator atau tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kalian ketahui karena berhubungan dengan penilaian nanti. Penilaian pada hari ini. Apa yang akan saya nilai di sini? Sikap sosial, baik saat diskusi maupun presentasi. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kita sudah bersyukur karena diberikan kesehatan. Nanti waktu presentasi kalian juga bisa bersyukur lagi. Boleh. Sikap spiritualnya ini tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri kepada temannya. Dapat lebih. Keterampilannya yang kita nilai adalah mampu mempresentasikan keadaan iklim di Indonesia. Jelas? Jelas. Saya ditanyakan sementara. Nah, kita lanjut. Pembelajaran self and cooking. Jadi ada yang berperan menjadi chefnya, ada kokinya, ada yang berperan menjadi asisten koki yang memasak bahannya. Nanti menjadi sebuah orang yang hasilnya sekreatif kalian masing-masing. Bagaimana sistematikanya? Nanti ketua kelompok saya panggil terlebih dahulu, saya jelaskan. Setelah itu ketua kelompok atau master chefnya kembali ke kelompok menjelaskan, ya. Kemudian menyajikan hasil olahannya, menunya kepada teman-teman. Itu gambaran umumnya. Langsung saja kita masuk. Tolong kalian amati, ada 2 video, ada 1 tampilan, kalian amati dan rumuskan nanti beberapa pertanyaan. That can also do you damage.
But perhaps most terrible. Itu tampilan video yang pertama. Yang kedua, Stronger. Blank. Prepare for it. Hope that it never happens. itu adalah tampilan video yang kedua. Silakan nanti dibandingkan. Yang terakhir ada gambar sebuah peta yang sumbernya diambil dari buku siswa halaman. Teruskan pertanyaannya. Bisa? Ya. Kelompok anggota kelompok merumuskan pertanyaan. Master chef-nya atau ketua kelompok silakan maju ke depan. Setiap masing-masing master chef silakan maju ke depan. Yang lain merumuskan pertanyaan. Silakan. Nanti saya kasihkan bahannya. Ini adalah bahan yang diolah untuk menu yang tadi ada. Itu ada dua permasalahan. Ada yang membahas musik semuanya, ada yang membahas musik modern. Nanti kalian kebagian musim apa itu ada di sini. Silakan buka dulu dipelajari, dan ini medianya. Ya. Di sini ada sebuah gambar tentang sesuaikan kalau kalian di bawah ikutin dulu. Ini adalah aslinya, jangan sampai itu. Lihat di gambar seperti ini gambarnya. Nama kelompok ini, nama kelompok kalian nanti apa? Tidak ada, tempelkan di tengah. Terus silakan nanti dibagi tugas. Tugasnya kelompok ada yang merasakan, ada yang tempel, ada yang mungkin dan sebagainya. Dan nanti kalau sudah selesai selama 25 menit presentasi kita uji. Paham? Ini ada yang ditanyakan? Ya. Ini bahannya silakan dibawa, diolah menjadi menu yang kreatif, gitu ya. Silakan nanti ditulis di kertas yang tidak terpakai ini, ditulis yang besar dengan video tadi kan ada ditulis di situ yang besar. Kelompoknya ini kelompok apa? Kelompok durian. Pertanyaannya ini yang sudah jadi, gitu ya. Disepakati. Nanti kalau sudah saya berikan kode, ini diremat-remat seperti bola, lemparkan ke kelompok. Gitu ya, siapa yang melempar? Ketua yang bertugas. Ini bagaimana? Jangan sudah dari kita pertanyaannya kalau sudah jadi di rumah-rumah
kayak bola. Nanti saya berikan order lempar kepada kelompok lain 2 kali. Paham? Ke kelompok yang lain. Dimasukkan menjadi bola, lemparkan kepada kelompok lain 2 kali. Paham ya? Silakan nanti ditulis di secari kertas yang tidak terpakai ini. Tulis yang besar kelompok namanya apa? Ini kelompok alpukat. Pertanyaannya di sini yang besar. Kalau sudah diremas-remas seperti bola, nanti lemparkan ke kelompok lain 2 kali. Ya. Paham? Silakan umum paham. Nama kelompoknya kelompok salah. Pertanyaannya silakan ditulis ini menggunakan spidol tadi yang besar. Kalau sudah selesai diremas-remas seperti bola, nanti lemparkan ke kelompok lain 2 kali, gitu ya. Terpakai ini ya. Ditulis dengan spidol yang besar, nama kelompoknya kelompok jabu air. Pertanyaannya apa? Kalau tidak, ini diremas-remas menjadi buah seperti bola. Nanti silakan dilempar ke kelompok lain. Bisa dimengerti? Iya. Ini tidak usah ditentukan musim, tidak usah hujan, tidak usah kemarau. Nanti kalau yang kamu melakukan permainan melempar pertanyaan ini ada? Oh ada. Kita tunggu ya. Yang lain silakan sambil berdiskusi pertanyaan tadi benar-benar disepakati apa tidak. Kalau sudah memang sepakat, silakan secari kertas yang tidak terpakai tadi dibentuk seperti bola salju ya. Bola salju. Kalau sudah siapkan tenaga yang kuat ya. Melemparnya bukan dengan cara begini, tapi dengan cara begini, memberi umpan ya. Sudah siap semua? Ya. Caranya silakan nanti kelompok terserah bisa melempar, silakan berdiri. Yang melempar silakan berdiri. Ya. Yang mau dilempar harus siap, terserah mau dilempar kepada siapa. Dengan catatan tadi, ya. Paham? Paham. Silakan saya mulai hitungan ketiga. 3, 2. Lemparkan lagi yang belum menerima. Lemparan terakhir. Lemparan terakhir. Sudah menerima semua? Kelompok dunia tunjukkan hasilnya, lemparannya. Tunjukkan bolanya. Bolanya. Nah, kelompok naga. Kelompok pisang. Kelompok apa kan? Ya. Kelompok salad. Kelompok jamu air. Silakan dibuka. Ya, silakan mulai dari kelompok durian dulu. Silakan dituliskan siapa yang mewakili ke depan menulis. Silakan. Ya. Pertanyaannya silakan ditulis. Bagi tugasnya siapa yang akan lihat. Pertanyaannya tulis di sini. Siap-siap untuk kelompok nangka. Jadinya angin musim.
musim bagi kehidupan masyarakat. Kelompok selanjutnya. Dan persiapan untuk kelompok bersalah untuk menuliskan pertanyaan. Dan yang terakhir kelompok jambu air. Siap-siap di situ. Kelompok 3 mendapatkan pertanyaan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dengan terjadinya angin musim. Silakan untuk kelompok berikutnya, ya. Yang lain untuk maju ke depan. Pertanyaannya dulu. Bagaimana hubungan terjadinya angin musim terkait pertanyaannya untuk meningkatkan konsentrasi kita, tepuk pramuka satu kali. Bagus, sudah kompak ya. Pertanyaannya sambil saya akan mengoreksi sedikit tentang penulisan bahasa yang baik ya. Kelompok durian mendapatkan pertanyaan bagaimana hubungan terjadinya angin musim terkait dengan konektivitas antar ruang. Mendapatkan pertanyaan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dengan terjadinya angin musim bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini untuk koreksi kita bersama. Suatu saat nanti kita menuliskan, tolong jika ini tulisannya besar, B-nya harus besar. Mana lagi? Ya, ini untuk koreksi kita bersama. Kelompok selanjutnya angka bagaimana dampak positif dan negatif terjadinya angin musim. Apa dampak positif dan negatifnya? Kelompok salah, bagaimana pengaruh terjadinya angin musim bagi kehidupan masyarakat petani. Oke. Kelompok terakhir jambu air, bagaimana hubungan terjadinya angin musim terkait konektivitas antar faktor. Ya, untuk judul boleh, tapi selanjutnya harus sama, harus semua. Kelompok saya kebagian angin musim apa? Itu kalian baca di lembar kerjanya. Untuk pertanyaan ini silakan nanti dikerjakan juga di situ. Gimana ini? Oh ya. Ini kalau bisa untuk mempersingkat waktunya, ya. Ya. Nanti yang mau mempresentasikan siapa yang mau menjadi moderatornya siapa. Kamu bisa ini, jadi silakan semua dibaca dulu ya, tahu pertanyaannya. Oh ya. Kata ini.
ditambah di sini. Ini sebagai medianya. Silakan diciptakan seperti yang tadi di papan tadi. Proses terjadinya angin musim apa yang kalian kerjakan? Hujan berarti musim bayan. Musim bayan. Ini tolong dibacakan dulu kabar ya. Pertanyaannya biar paham semuanya. Kalau sudah dibagi, gitu ya. Silakan. Iya, kalian di bawah. Indonesia jangan gunting satu persatu. Ini keluarnya. Filipina di. Nanti pertanyaannya yang tadi bacakan ini ke kelompoknya semua ya, paham semuanya, gitu ya. Sudah dibacakan semua pertanyaan kelompoknya. Siapa yang mau menjadi moderator, siapa yang mau menjadi presentasinya, memilih. Nanti kalau yang dilempar kamu bahas suara beliau. Tempel aja, enggak apa-apa, tidak. Dikasih garis dulu boleh. Nanti sebelum ditempelkan nanti hasilnya dulu ya. Ditempel salah hasilnya nanti kalau ada di plek-plekan dulu saja. Iya. Ditempel di mana aja, Pak? Serah. Misalnya mau nempel begini, itu kan beda ya, nggak apa-apa. Ini kalau cukup gini nggak apa-apa. Miring-miring nggak apa? Ya, Pak, boleh tanya? boleh. Utara mana aja, Pak? Ada belah utara, belahan bumi utara. Ya, ini bumi belah utara. Indonesia nyepat taruh sini ya, Pak? Indonesia. Kan begini. Mana mataharinya lagi? Oh ini, Pak. Ini di sini. Tekanan udaranya tinggi di Asia. Ini tekanan udaranya. Ya. Kalau rendah kenapa ini? Karena membawa udara Oh, berarti sifat bisa dijalan ya. membawa uap air. Tidak dipakai sudah. Pakai itu ya. Buat yang biasa gitu, Pak ya. Anginnya berembus dari mana ke mana? Dari sini ke dari bawah ke atas. Ya. Silakan ditambah. Ditiup, Pak. Ini saya kayak Yang baru sudah diikuti semua. Yang mana? Yang mana? Pak, nanti jawabannya kita akan Iya. Oh. Ini dari saja, ini aja. Tempatnya di mana?
Kok Mei September? Jawabannya yang nanti ditulis di situ ya. Siapa yang bertugas mengerjakan pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi tulis di situ ditulis di situ dulu jawabannya. Keluar. Sudah. Anginnya berbus dari mana? Terus hasil pengerjaannya kalau yang sini ya. Yang tadi itu yang lemparan tadi. Iya. Ini boleh, enggak harus anu boleh. Enggak harus sini boleh. Ini. Makanya di sini ya. Kebanyakan ketawa. Kelapa. Kebanyakan kelapa. Terlantar ini. Jangan kuno itu. Aku ketawa. Ini berdua ini. Terus ini. Bawa itu punya Anisar. Iki deh. Berapa yang ada? Ya apa yang gini ya? Ada. Waktunya tinggal 5 menit. Ngerti, Pak? Aku deh saya. 5 menit lagi ya. Selesai tidak selesai kita tampilkan presentasi. Dan alat-alatnya silakan dimasukkan kembali ke tas belanjanya tadi. Ada pertanyaan? Oke? Ya. Oke. Kumpulkan ke depan. Sekarang waktunya sudah selesai. Sekarang saatnya untuk kalian mempresentasikan. Kita mulai saja dari kelompok Julian. Silakan nanti dipresentasikan secara umum. Teman yang memulai,
saya berikan kesempatan, silakan. Ya. Ya, berarti teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok durian akan mempresentasikan masalah angin muson timur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya David Said Nurindra dan anggota saya dari sebelah kanan. Nama saya Nur Hanifa. Nama saya Anis Haryanti. Dan akan dimulai dan akan dibacakan oleh Anis Haryanti. Ya, saya akan menjelaskan. Agak maju aja ke depannya. Saya akan menjelaskan proses terjadinya musim kemarau atau angin musim timur. Sebelum saya menjelaskan prosesnya, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Angin musim timur atau angin muson timur adalah angin yang berembus dari arah timur wilayah Indonesia dari tiupan dari Australia menuju ke benua Asia. Dan saya akan menjelaskan proses terjadinya angin musim timur. Pada bulan April sampai dengan Oktober, titik semu matahari berada di bumi belahan utara, sehingga daratan benua Asia lebih panas dan tekanan udaranya pun rendah, dan dibandingkan tekanan daratan di daerah Australia lebih tinggi dan udaranya pun lebih dingin. Dan catatan angin muson adalah angin akan berhembus dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan lebih rendah, sehingga angin berhembus dari benua Australia menuju ke Indonesia. Sebelum menuju ke Indonesia terjadi gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu adalah gaya semu yang akibat dari rotasi bumi, sehingga seolah-olah angin dibelokkan ke arah kiri dari belahan bumi selatan. Setelah itu, udara yang dibawa angin adalah udara yang bersifat kering dan uap pun tidak terlalu banyak. Karena ini dikarenakan karena hanya melewati lautan yang sempit, sehingga uap air yang dikandungnya pun juga sedikit, sehingga melewati daerah Indonesia tanpa membawa uap air, sehingga di Indonesia pun tetap bermusim kemarau. Dan itulah terjadinya musim kemarau atau angin musim timur yang menyebabkan Indonesia bermusim kemarau. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Silakan yang ingin menanyakan pertanyaan. Silakan. Ya, Isma, silakan. Saya dari kelompok nangka ingin bertanya kepada kelompok durian. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dengan terjadinya angin musim timur bagi kehidupan masyarakat di Lumajang? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini Lumajang. Seperti dampak positifnya kita dapat tidak hubungan seperti hubungan sosial, kita bekerja pun tidak ada gangguan seperti cuaca buruk. Juga pun dan dampak negatif dari musim angin muson timur ini, petani itu mengurangi tanaman yang menghasilkan yang menyerap banyak air seperti jagung. Itu pun terkadang petani cenderung tidak menanami lahannya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin kelompok lain kasih dari kelompok durian.
Berikan aplaus untuk kelompok durian. Silakan duduk. Silakan duduk. Ada masalahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jambu Air akan mempresentasikan tentang angin muson timur. Akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Samsun Niam. Saya Nurjawan Biasa. Nama saya Putri Fatmala. Nama saya Isfira. Nama saya Idris Fatia. Kami akan menerangkan tentang angin muson timur. Angin muson timur adalah angin Lebih keras lagi. angin muson timur adalah angin yang membawa udara lebih panas. Silakan pertanyaan. Kamu silakan bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya apa dampak negatif angin muson timur bagi petani. Apa belum dirasa tepat? Boleh menjawab jawabannya kelompoknya masing-masing. Silakan. Mau dijawab oleh siapa? Ya, dampak negatifnya. Dampak negatif angin muson timur adalah petani tidak menanam padi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan masalah angin muson timur. Apa dampak pengaruh positif dari angin muson timur bagi kehidupan masyarakat? Apa dampak negatif? Positifnya angin muson timur. Para nelayan Yang membantu kelompok Jambu Air untuk menjawab apa dampak negatif. Oh, silakan untuk kelompok avokat mau menjawab. Sebutkan nama dulu. Nama saya. Nama saya Barat Febri. Saya akan membenahi jawaban dari kelompok Jambu Air. Maka petani akan menjadi gagal panen. Akan terjadi kekeringan panas. Akan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Bagaimana kelompok ini setuju dengan tambahan jawaban kelompok lain? Apakah setuju? Untuk setuju. Ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Demikian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pisang akan mempresentasikan proses terjadinya angin muson barat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berliana Chandrawati. Nama saya Ika Iko. Nama saya Muhammad Fajar Wahyulani. Nama saya Simana Wali. Saya akan mempresentasikan proses terjadinya angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang berhembus dari arah barat dari wilayah Indonesia menuju Asia dan menuju ke benua Australia. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Yang titik semu matahari berada di bumi belahan selatan. Benua Asia tekanan udaranya lebih tinggi dibandingkan dengan benua Australia, tekanan udaranya lebih rendah.
Dan di benua Asia lebih dingin dibandingkan dengan wilayah benua Australia lebih panas. Wilayah Asia menuju ke wilayah Australia dengan membawa uap air yang cukup banyak dan menyebabkan wilayah Indonesia terjadinya musim penghujan. Terima kasih. Bagi yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Bukan nama kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang lain akan menanyakan tentang barat. Bagaimanakah hubungan konektivitas antar ruang yang ditimbulkan dari terjadinya angin musim barat? Bagaimana konektivitas ruang yang ditimbulkan dengan adanya angin musim barat? Silakan yang mau menjawab. Siapa? Ruang, ya. Konektivitas ruang. Silakan. Jawab pertanyaan dari kelompok jambu air. Konektivitas antar ruang. Contohnya, seperti di Gunung Semeru yang terjadi hujan lebat, dan sedangkan di lereng Gunung Semeru terjadi banjir di sungai aliran Semeru. Demikian presentasi. Kak, bagaimana jawabannya? Oh, belum ditawarkan kok sudah ya. Bagaimana jawabannya? Setuju? Setuju. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya, sudah. Presentasi kelompok kami kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok. Ya. Sekarang Presentasi yang selanjutnya. Presentasi yang selanjutnya, silakan nanti kelompok avokat ya untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok avokat ingin mempresentasikan tentang angin musim timur. Terlebih dahulu kita memperkenalkan nama saya Miadadi Amalia. saya bagi kita. Nama saya Muhammad Arif Wahyu. Nama saya Akbar Febri. Kami akan mempresentasikan tentang angin musim timur yang terjadi dari benua Australia sampai ke Asia. Terjadinya angin musim barat dan timur yang menyebabkan di Indonesia terjadi dua musim penghujan dan musim kemarau. Kita simpulkan bersama sekarang kesimpulan dari hasil diskusi yang kita dapat hari ini apa kira-kira? Silakan, Risma, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari presentasi tadi adalah bahwa di Indonesia terdapat dua musim penghujan dan musim kemarau yang terjadi akibat adanya angin muson barat dan angin muson timur, dan itu mengakibatkan di daerah Indonesia mendapatkan daerah tropis. Itu ya, berikan tepuk tangan untuk kesimpulan yang kedua. Silakan, Dewi Sita. Kesimpulan dari presentasi tadi ialah kita tahu proses sebenarnya angin muson barat dan angin muson timur Ya, terbentuknya proses angin musim barat yang menyebabkan terjadinya hujan dan angin musim timur yang menyebabkan terjadinya kemarau. Ya. Itu kesimpulan yang kita dapat ya. Perlu saya garis bawahi, proses terjadinya tadi sudah dijelaskan secara baik dan benar oleh setiap masing-masing kelompok, tetapi ada beberapa yang masih harus kita luruskan ya. Kita samakan persepsi kita. Terjadinya angin musim barat pada bulan Oktober sampai April, titik semu
matahari berada di bumi belahan selatan yang mengakibatkan di Australia yang bersifat kering karena berupa gurun mengakibatkan cuacanya lebih panas, suhunya lebih panas dibandingkan dengan di daratan Asia. Angin akan berembus daerah rendah. Angin yang berembus dari daratan Asia mengandung uap air yang banyak karena melewati Samudra Pasifik yang luas menuju ke daratan Australia. Di tengah perjalanan jatuhlah uap air tersebut dikarenakan adanya angin, terjadi musim penghujan di Indonesia. Itulah proses terjadinya angin musim barat. Sekarang ke angin musim timur. Pada bulan April sampai dengan Oktober, titik semu matahari berada di bumi belahan utara. Di sini tadi ada uap air, di sini adalah udara yang kering. Karena titik semu itu berada di bumi belahan utara, mengakibatkan tekanan udara di Asia lebih panas atau tekanan udaranya menjadi rendah dibandingkan dengan di Australia. Akibatnya angin berembus dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Mengapa hal ini menyebabkan musim kemarau? Padahal dua-duanya melewati samudra yang luas. Jawabannya, angin yang berembus dari Australia itu angin yang dibawa dari Australia yang bersifat kering mengakibatkan bulan April dan sampai Oktober di Indonesia terjadi musim kemarau. Nah, ini terjadilah musim kemarau di Indonesia. Kita samakan persepsinya. Bagaimana, sudah paham? Sudah paham. Pengaruh iklim terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini tadi sudah dibahas di kelompok. Misalnya musim penghujan, petani mulai mengerjakan lahannya untuk bercocok tanam. Jadi petani menyesuaikan di musim penghujan menanam padi, di musim kemarau menanam jagung yang tidak membutuhkan. Dampak negatifnya terjadi banjir. Dampak positif dan negatif angin musim timur. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Dampak negatif positif angin musim timur, silakan. Octavian, ya silakan. Dampak negatifnya apa? Hujan. Berarti bagaimana? Dia tidak melaut, tidak sering melaut. Kenapa? Iya, karena cuaca di laut buruk. Konektivitas antar ruang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok jambu air sudah tepat, ya. Ada dampak menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Jawabannya sangat bagus sekali, ya. Dampak positifnya? Nelayan bisa melaut. Nelayan bisa melaut. Berikan aplaus untuk. Ya, itu tadi yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini, ya. Tolong untuk di rumah, ya, ada evaluasi penugasan di rumah. Ini silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Nanti dikumpulkan pertemuan ke-5. Pertanyaannya apa saja? Ada 3 pertanyaan. Nomor 1, jelaskan yang mempengaruhi keadaan iklim Indonesia. Nomor 2, bagaimana proses terjadinya angin musim barat dan dampaknya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana dampak yang diberikan dari terjadinya musim timur dan angin musim barat bagi masyarakat. Ada 3 pertanyaan untuk tugas di rumah.
Sudah ya? Untuk refleksi pembelajaran hari ini juga kalian catat di buku catatan, nanti dikumpulkan ya. Refleksinya pertanyaannya adalah satu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan ditulis. Menyenangkan, tidak menyenangkan, cukup menyenangkan. Pengetahuan berharga atau baru apa yang kamu peroleh pada pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian peroleh yang baru? Ditulis. Yang terakhir, bagaimana sebaiknya sikap kita kalau memperoleh sesuatu yang berharga? Kita bagaimana? Apakah bersyukur? Ya, atau kami? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan di rumah selain mengerjakan evaluasi tadi, kalian baca halaman 9 sampai 13 buku siswa untuk persiapan materi yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bertanya, silakan. Tidak ada? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan penutupan doa. Sebelum doa, kita tutup untuk yang beragama Muslim dengan ucapan Alhamdulillah. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini yang kita dapatkan dan hal yang baru kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Silakan Ketua kelas Dimas siapkan doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk penutupan. Untuk penutupan, biar kita tetap semangat, kita tutup dengan janjian IPS kita. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.